Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajo Santomi dari Sekolah Tinggi Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah dalam mata kuliah Pancasila. Apakah Pancasila sudah dijalankan oleh masyarakat Indonesia? Baiklah, saya Rajo Santomi. Ini tanggapan saya tentang apakah Pancasila sudah diamalkan di masyarakat Indonesia. Lalu apa arti dari Pancasila? Berikut ini adalah penjelasan Pancasila. Berdasarkan asal katanya, Pancasila terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya lima dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bunyi Pancasila, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perisai itu terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Berikut 5 makna lambang Pancasila. Yang pertama, simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dan latar belakang berwarna hitam terletak di bagian tengah. Perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Masing-masing simbol dalam gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dan Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila membahas sifat-sifat leluhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila mewujudkan pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama. Ketuhanan dalam sifat pertama Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar yang penyatu bangsa Indonesia. Memahami tentang sila pertama Pancasila juga bertautan dengan keempat sila Pancasila lainnya. Membaca artikel Detikcom, makna sila pertama ini tentang ketuhanan. Sedangkan kepercayaan di Indonesia yang diakui ada 5 agama. Dan apakah Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa diamalkan di Indonesia? Menurut saya, iya. Akan tetapi, toleransi agama menurut saya hanyalah sebuah keinginan. Dan yang kedua, simbol gambar rantai yang terletak di belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai yang dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus ini melambangkan generasi yang terus-menerus turun-menurun. Makna sila kedua Pancasila yang pertama ialah kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikannya dengan nilai-nilai norma dan tautan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut diharapkan bisa memberikan peranan dari masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan pembangunan sesuai kapasitasnya. Makna sila kedua yang berikutnya ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM. Antara individu sejatinya dimiliki seorang ketika ia baru lahir dari rahim ibunya. Tanggapan saya tentang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini, menurut saya paling sulit untuk digapai karena manusia punya adilnya masing-masing, sehingga banyak sekali yang mencari keadilan itu sendiri. Yang ketiga, simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian kiri atas. Sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, mengandung butir-butir pengamalan dan makna yang mendalam. Pengamalan Pancasila ketiga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah, yang merupakan lingkungan keluarga. Selain sebagai dasar negara, Republik Indonesia, Pancasila merupakan rumusan atau pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seluruh rakyat Indonesia, istilah Pancasila terdiri dari 2 kata dalam bahasa sengketa. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti makna prinsip atau asas. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal abadi dan ibuh tokoh bangsa dari Bapak Proklamator kita. Dan tanggapan saya tentang sila ketiga Persatuan Indonesia, saya rasa persatuan di Indonesia sudah sangat luar biasa. Selanjutnya, 4. Simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng ini terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar banteng ini dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan.
Kepala Banteng ini diartikan sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lembaga sila keempat Pancasila. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajibannya sesama manusia. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itik baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani leluhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai. Tentang sila keempat ini, tanggapan saya tentang kepemimpinan, menurut saya ini sangat memprihatinkan pada oknum yang sangat rakus dengan kekuasaan, di mana selalu ada saja pemimpin yang korupsi sehingga merugikan banyak orang. Sila kelima, simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi utama sila kelima adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, cerminan jiwa yang berkepribadian bangsa Indonesia. Untuk sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut saya itu harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia. Karena untuk menjadi yang lebih baik, kita harus bersikap adil sesama manusia. Sekian dari saya Raju Santomi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.